kemarin Papa Koko meninggal setelah Koko 2 tahun menemani Papa Koko saat sakit. Nah, bisa ceritakan pengalamannya, sakit Papa Koko apa, pengalaman Koko selama 2 tahun itu gimana? Agak sulit memang kalau saat apalagi saya sebagai seorang laki-laki menghadapi satu situasi di mana kita tuh nggak bisa buat banyak untuk orang tua, apalagi juga memang kalau masih ada hal-hal yang memang kita punya penyesalan gitu, atau mungkin hal-hal yang kita sadari terlambat. Mungkin sedikit background aja, saya November 2022 saya resign dari perusahaan saya terakhir di Jakarta. Nah, itu memang tujuannya beda. Tujuannya memang adalah untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, besoknya ayah saya kena stroke, habis itu di rumah sakit. Jadinya saya harus handle untuk ambil alih untuk pekerjaan orang tua. Nah, jadi memang pas cek itu ketahuan stroke ini ternyata bukan karena lemak yang tinggi, tapi lebih adalah karena ada penekanan dari sel jaringan tumor yang memang aktif lagi. Nah, aktif lagi di sini artinya adalah memang kalau boleh sedikit balik ke belakang, tahun 2004 itu memang ayah saya itu memang sudah sempat ada kena kanker nasofaring, memang sudah sempat di treatment kemoterapi sampai selesai. Nah, jadi memang setelah berjalan diputusin bahwa kami harus ke pinning lagi tahun 2022. Jadi memang ya mau ya harus korban. Jadi awal saya sudah sempat dapat offer sudah melamar dan sudah dapat tawaran lah di beberapa tempat. Nah, memang tawaran ini baru dipanggil pada saat saya memang lagi di pinning waktu itu. Jadi memang kalau tanya suka dukanya, bagaimana sih rasanya kalau jadi seorang yang sudah mandiri, habis itu tiba-tiba memang harus kembali merasa nggak berdaya gitu. Nah, setelah dari sana itu memang juga nggak cuma saya sih, memang juga adik saya juga harus berkorban juga gitu, dengan caranya dia harus ambil alih untuk pekerjaan orang tua. Nah, juga dia juga harus selesai juga dari pekerjaannya. Jadi ya bayangkanlah dua orang anak laki-laki yang memang istilah kata ya tanda kutip sudah mandiri, tiba-tiba harus balik lagi nggak punya pekerjaan, memang lebih pada menjaga di rumah gitu. Nah, selesai dari terapi 2022 memang 2022 bulan Desember. Nah, balik ke Indonesia itu memang sering bolak-balik masuk rumah sakit karena memang ada ya infeksi paru-paru sih, memang salah satu yang memang cukup sering terjadi untuk yang memang kanker nasofaring dan selesai di kemoterapi. Nah, karena itu juga memang dari habis kemoterapi juga memang untuk fungsi motorik saya juga makin berkurang juga. Jadi memang dari 2023 itu memang lebih banyak itu kasusnya adalah mondar-mandir rumah sakit. Nah, itu juga memang sempat di Februari sama di Mei itu sempat kembali lagi ke pinning untuk memang masalah untuk infeksi paru-parunya. Nah, dari November itu ya saya masih bisa berjalan meskipun memang tertatih. Di bulan Februari sampai ke bulan Mei itu beliau memang harus pakai kursi roda untuk sana. Februari sampai Mei 2023. Iya, Februari 2023 terus habis itu Mei 2023. Yang stroke itu kapan tuh? Yang beberapa kali stroke? Yang stroke itu di tahun 2022. Oh, 2022 itu naso, terus ada masalah ke infeksi paru, lalu berkali-kali stroke gitu maksudnya? Berkali-kali ya bolak-balik karena infeksi paru-parunya. Infeksi paru-parunya menyebabkan stroke? Iya. Dan karena memang sering di rumah sakit, akhirnya fungsi motoriknya yang awalnya masih bisa setengah, mulai menurun semua. Setengah itu kanan kiri atau setengah gimana maksudnya? Pada saat balik itu, memang untuk fungsi badannya sebelah kiri itu masih ada. Balik melemah. Dari Penang itu berarti Ya. 2023 awal ya? Ya, 2023 awal. So, fungsi kiri itu masih ada, fungsi kanan tuh misalkan dalam masa itu memang juga sempat jalanin fisioterapi juga di rumah sakit di Jakarta.
Nah cuma memang bola balik inspeksi paru-paru, terus habis itu juga memang di pertengahan 2023 itu derajat jantungnya makin tinggi, ada pembengkakan juga di jaringan leher sehingga mau nggak mau harus tracheostomi kembali. Dibolongin di leher ya? Iya, jadi memang sebelumnya di 2004 itu pada saat pertama kali itu 2004 atau 2004 pernah dilubangin tracheostomi juga pada saat perawatan pertama untuk cancer. Nah, karena naso juga, yang naso yang juga, awal. yang naso juga. Jadi ini cure ya, keluar lagi. Ya, terus habis itu berjalan memang ya bola balik rumah sakit lagi. Habis itu untuk karena memang sudah bisa belakang mulut, maka harus menggunakan selang. Itu bulan selang makan itu sudah dari November 2022. Ya, Desember 2022. Karena memang pas November itu beliau itu masih bisa makan secara normal. Nah itu pas mulai Desember itu mulai nggak ada nafsu makan, dipasanglah selang. Pasang selang pertama dari hidung, cuma memang karena ada hidung sering pendarahan. Sering pendarahan karena apa? Karena ada gesekan di sininya. Oh itu tadi kau bilang harus ditarik berapa lama sekali diganti yang hidung? Kalau hidung makan? Itu biasanya sekitaran 1-2 bulan. 1-2 bulan ganti selang? Iya. Waktu itu dilamain 2 bulan itu karena memang waktu itu kan gantinya kan di pining, jadi kan nggak mungkin kita setiap 3 bulan kan harus bolak-balik ke pining. Nah terus habis itu karena mau ke pendarahan disaranin ganti yang di perut. Ganti yang di perut. Terus habis itu memang yang di perut sendiri memang lebih bisa kata lebih aman lah. Cuma memang jadi yang di hidung nggak lagi karena memang. Tapi yang di leher itu saluran apa masih? Leher masih? Di leher sampai kemarin masih. Sampai akhir kan itu iya. Apa itu nafas? Untuk nafas di sini. Jadi untuk dahak. Nafas dahak. Terus yang perut itu untuk makan. Perut itu bulan apa kemarin? Untuk perut itu sekitaran mungkin di sekitaran September, Agustus atau September 2023. Agustus 2023. Saya pas pasang alat HHO itu belum ke perut ya. Itu berarti pertengahan 2023 kali ya? Iya, sekitar pertengahan 2023. Oke, pertengahan 2023. Jadi itu belum ke perut, masih hidung, terus leher buat nafas. Iya. Oke. Nah, terus habis itu memang yang berjalan, terus habis itu juga sempat 2023 itu memang ya makin bertambah lagi case-nya, sempat ada kena kejang. 2023 akhir. 2023 akhir atau 2024 awal. Oke. Kejang. Iya, kejang. Sempat di ICU 3-4 hari. Akhirnya balik, sudah bisa kembali ke ruang biasa, cuma memang ya karena ada kejang itu fungsi motoriknya yang sudah lemah semakin lemah lagi. Jadi itu udah diranjang aja deh ya? Iya, kurang lebih sudah diranjang aja. Berarti dari Mei itu Mei 2023 udah diranjang atau dari sebelumnya lagi? Kalau dari Mei itu sebenarnya masih bisa untuk terapi. Masih bisa terapi. Cuma memang pas mulai dipasang atau tracheostomi memang udah nggak berani gerak ya? Udah ya 95% udah diranjang aja. Itu berarti bulan 2023 itu ya udah ya? 2023 awal ya mungkin ya? Jadi ya bayangin lah melihat seorang kepala keluarga itu tiba-tiba ya bisa kata benar-benar tergeletak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu saya sebagai anak pun juga bisa kata ya tanda kutip juga nggak ngapa-ngapain juga, nggak bisa untuk bantu pendapatan keluarga, terus juga memang harus di rumah gitu. Cuma memang dari semua itu juga itu satu hal yang saya syukurin sih, karena memang jarang seorang anak itu yang punya kesempatan untuk menjaga orang tuanya deket sampai di momen terakhirnya gitu. Karena itu bisa kata sebuah momen yang langka, apalagi kalau kita ingat itu mungkin belum lama ini kita menghadapi COVID, dimana jangankan di sebelahnya mega pun belum tentu bisa seperti itu. Dan memang kadang-kadang ngasih orang COVID banyak yang nggak bisa nemenin gitu ya? Ya, nggak bisa nemenin. Mungkin ngelihat manjat jenazahnya aja nggak bisa gitu. Iya. Pas COVID. Terus habis itu juga memang
jarang juga sih memang ada anak yang mau ambil langkah seperti ini gitu. Ambil langkah nggak kerja nemenin. Iya, ambil langkah untuk pure untuk support orang tua, meskipun memang saya bilang jarang pun mungkin sebenarnya ada, tapi mereka nggak publish diri mereka gitu. Gimana? Apa maksudnya, Pak? Maksudnya mungkin ada yang seperti saya, cuma memang mungkin nggak cerita. Iya. Mungkin mereka hanya simpen buat diri mereka sendiri gitu. Dan itu memang kalau misalkan juga saya sendiri punya background sebagai seorang HR, jadi apa HR tuh HRD masih ya HRD. Ya kan background saya adalah HRD, jadi memang saya juga pernah menemui calon karyawan dengan kasus seperti ini. Ya, maksudnya memang ya kalau namanya perusahaan yang mungkin tidak maulah untuk terima, tapi setelah saya kalau secara pribadi saya bisa ngerti, dan memang setelah menjalaninya 2 tahun ini ya mengertilah gitu untuk si malakamannya situasi ini. Si malakamannya situasi. Ya karena memang kalau makin banyak jeda waktu blank kan semakin akan banyak pertanyaan dari perusahaan dong. Iya. Ya, memang karena ada jeda waktu 2 tahun nggak ngapa-ngapain, maksudnya secara konteks kerja ya. Iya, dan memang ya itulah apa adanya. Cuma memang ya memang nggak, kalau perusahaan itu kan memang istilah kata tidak berpihak pada siapapun, jadi ya itulah namanya perusahaan cari untung kan tujuannya. Nggak juga, bukan maksudnya itu ya mungkin bukan nyari untung, tapi lebih tepatnya adalah memang ya mereka punya boundary mereka sendiri. Iya, punya kepentingan memang, mereka sendiri. Iya, jadi ya itulah nggak bisa sosial dong ya, beda urusan. Ya memang seperti itulah gitu esensinya ya. Tadi sampai Kejang, lalu cerita aja gimana tuh? Dari Kejang masuk rumah sakit. Awal 2024 ya? Iya, terus habis itu dirawat di rumah. Dirawat di rumah juga memang ya saya kata mungkin makin menurun lagi. Terus habis itu di Selasa minggu lalu itu sampai demam sampai Kamis. Habis itu untuk matanya sendiri kok terbuka untuk 4 jam lebih. Jadi kami bantu untuk pakai plester. Nah dari situ terus habis itu basic plester, dibawa ke rumah sakit, sempat ada tes untuk jaringan kulturnya. Selasa berarti berapa hari lalu? Minggu lalu. Oke. Habis itu Selasa ini balik ke rumah, itu memang sekarang masih ada responnya. Nah pas Rabu itu memang paginya masih ada respon, cuma memang pas mulai menginjak arah siang itu mulai turun untuk saturasi oksigen. Apa tadi? Atau overall lah untuk respon tubuhnya udah turun. Untuk dipencet ini pun nggak bereaksi. Habis itu untuk oksigennya turun meskipun dipasang dengan jumlah yang tinggi. Terus habis itu juga memang pas didengar pun juga suara paru-parunya pun semakin mengecil. Terus habis itu memang dipantau, dilihat juga memang saturasinya turun tuh dari berapa sampai berapa? Turun dari 80 sampai terakhir itu sebelum saya panggil memutuskan untuk di IGD itu adalah sampai ke hampir mau 50-an. 50 terus itu saya kontak IGD, saya bantu juga CPR juga di rumah, sempat naik. Itu memang terus menurun, dan juga memang setelah di review pun juga memang terus menurun juga tanda vitalnya dari pihak ambulansnya. Jadi memang dibawa ke rumah sakit, dan yang memang ya setelah didiskusikan ya memang ya mungkin ya jangan dipaksa lah kalau memang sudah waktunya. Terus habis itu ya waktu itu saya nyampe di rumah, saya sama buat ayah nyampe di rumah sakit itu jam 4:30 masuk. Terus habis itu memang ya dibantu seadanya. Habis itu ayah pulang jam 18 lewat 15 meninggal, dan memang keluarga memutuskan tidak dipaksa pakai ventilator ya. Iya kan, ya biarkanlah. Kalau memang sudah waktunya ya sudahlah, jangan dipaksa lagi. Mau nanya yang sampai matanya udah agak berkurang, pendengaran bicara itu berkurang, itu berarti terkait pasang alat di leher itu ya, pasang, atau mulai kapan itu? Sebenarnya ya lebih tepatnya ada proses yang secara ya bertahap, berkesinambungan lagi, karena memang kan dari setelah radiasi kan memang ototnya semakin kaku. Itu udah nggak bisa ngomong berarti? Susah ngomong setelah radiasi, berarti 2023 awal itu udah mulai susah.
Nah, terus habis itu udah 3 awal, terus habis itu memang sudah susah ngomong, memang fisik motoriknya pun juga berkurang, tapi memang dilatih dengan fisioterapi tiap hari gitu ada cuma ya. memang karena sering bolak-balik ke rumah sakit, yang harusnya kan turun stagnan jadi turun lagi, karena memang ya Apanya turun lagi mas? Motorik? ya fungsi motoriknya, karena bolak-balik ke rumah sakit lagi ya begitulah. Kok mau nanya nih, saya kan sempat pasang alat itu kan bulan 2023 pertengahan. Yang terjadi hidrogen HHO inhalasi itu dipakainya gimana caranya dalam kasus? Kan ini Koko ya kita sama-sama belajar ya. Itu Koko pakainya apa pas itu? Gimana caranya? Prakteknya diapain? Kombinasinya gimana gitu dengan pemulihan yang lain? Kan Koko oksigen, berarti ya di rumah ada oksigen. Ya pasti pertama sesuai dengan instruksi, pertama dihidung dulu pakai cup. Oksigen dulu atau oksigen dulu dong? Oksigen atau terus menerus atau gimana? Dicampur. Oh, di sini oksigennya di sini, habis itu di HO-nya, terus habis itu. Oh, HHO di hidung sama mulut. Karena waktu itu pertama kali kan ceritanya kan belum ada ini kan. Belum ada lubang di leher. Nah, ceritanya kan waktu itu belum ada. Terus Oh, itu mulainya belum ada lubang di leher ya? Belum waktu itu kan. Belum ya? Oh, masih di mulut sama hidung. Oke, terus udah dilubangin leher berarti Baru ke sini. disambung ke selang yang Sini. Terus habis itu juga dari leher, dari hidung, di kepala juga. Udah di kepala juga. pakai corong, pakai apa gitu. Ya, pakai corong ya. Terus memang berjalan, maksudnya berjalan lanjutnya memang lebih banyak di sini. Lebih banyak dimasuk lewat lubang itu pakai selang ya? Iya. Habis itu juga memang karena sering bawa ke rumah sakit, jadinya makin jarang lah gitu. Makin jarang. Jadi itu lebih ke perawatan di rumah kan ya, yang Iya, hidrogen itu. Iya. HHO. Itu efeknya apa? Kalau pakai itu lebih ke fungsinya apa berdasarkan pengalaman Koko terhadap kasus nasofaring dan masalah paru? Kalau dari yang diamatin ya, kalau dari diamatin itu memang ya mungkin untuk ya nafasnya sih mungkin ada lebih sedikit tenaganya di tangannya. Di tangan, maksudnya tangannya lebih kuat Sedikit. kalau habis pakai HHO gitu maksudnya? Ya setelah beberapa kali pemakaian lah. Oh, jadi ke tangannya lebih kuat ototnya? Ya meskipun memang bukan Ya, dalam nggak kuat sekali. Ya begitulah. Lalu kombinasinya SOP-nya apa? Oksigen dulu atau hidrogen dulu atau apa itu kombinasi pada saat urutan SOP pemakaiannya pada saat? Biasanya Ya. kombinasinya gimana? Kombinasinya ya biasa pakai alatnya langsung, terus habis itu langsung di sini gitu. Ya, hidrogennya di sini. Ah. Itu memang langsung dicampur dengan oksigen. Oh, dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Oksigen misalnya di berapa? 1 liter atau di berapa? Misalnya Secukupnya aja sih. secukupnya sedapatnya aja. Ke saturasi ada efek? Sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja, tapi Ya. lebih otot berarti. Iya, meskipun memang nggak banyak. Maksudnya ototnya lebih kuat gitu tadi Koko responnya. Sedikit. Ya, Mau emang respon tangan apa gitu. ya mungkin ngomong genggam sedikit lebih kencang, tapi ya that's it gitu. Iya. Oh, jadi kayak gitu situasinya tuh ya. Oke. Jadi kemarin meninggalnya ya akhirnya ya. Berarti Koko harus mulai lagi nih abis ini, kerja lagi nih. Ya itulah resikonya. Iya harus mulai lagi kan. Sesuatu akhir berarti ada awal lagi kok ya. Ada kesan apa lagi kamu yang mau disampaikan? Oh, nggak banyak sih. Tapi kalau memang kalau seandainya memang ada yang dapat lah kesempatan seperti ini, Kesempatan menemani orang tua ya. Iya. Saya bilang sih jangan dilewatin gitu. Karena memang nggak ada yang tahu waktunya kapan. Siapa tahu hari ini kita ngobrol itu besok menjadi yang terakhir. Siapa tahu hal-hal yang kita anggap biasa pada hari ini kita akan rindukan besok. Jadi kalau memang ada waktu, banyaklah ngobrol dengan orang tua. Karena pada saat anak merindukan orang tua, bisa jadi orang tua juga merindukan anaknya mereka. Meskipun kita jauh, udah pindah rumah, bisa udah punya kehidupannya sendiri, punya keluarga sendiri,
bisa kata ya orang tua itu ya sesuatu yang memang akan selalu ada. Jangan sampai pas waktunya datang yang ada itu cuma penyesalan. Pas waktunya datang kenapa? Yang ada Jangan sampai pas waktunya datang nanti yang ada cuma penyesalan. penyesalan. Ya, jangan sampai yang datang, jangan sampai apa yang muncul itu cuma penyesalan. Jadi Koko nggak menyesal kan? Koko udah nemenin 2 tahun ya sampai akhir ya. Berarti sampai proses meninggalnya Koko nemenin dong ya? Saya di sebelah ranjangnya. Di sebelah ranjangnya sampai dia netral sampai datar semua. Iya. 2 tahun ya. 2 tahun. Itu aja. Ya itu sih. Oke, makasih Koko. Ya.